Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep mie goreng yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan dulu mie kuningnya. Kemudian kita siapkan air, tambahkan minyak. Kemudian kalau sudah mendidih kita rebus minyak. Rebus minyak nggak usah lama-lama Flavis, sebentar banget. Begitu dicampur dalam air mendidih. Terus kita aduk-aduk. Seperti ini aja udah cukup Flavis. Ini mau kita angkat, terus kita mau saring. Kemudian kita sisihkan. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Kita siapkan merica, kemudian ada kemiri dan juga bawang putih. Ini kemirinya agak banyak biar nanti rasanya itu buket banget Flavis. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan. Kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita mau pakai udang. Ini udang masih seger-seger banget dan juga gede-gede. Nah, untuk sayurnya di sini kita akan pakai sawi hijau atau caisim, tapi bisa juga pakai kubis juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian kita tambahkan juga ada daun bawang. Daun bawangnya kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Kita siapkan juga ada telur, kita pakai 2 butir ya. Sekarang siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita gosong-gosong sampai nanti aromanya wangi banget. Apinya kecil aja biar nanti nggak cepet gosong. Kalau sudah wangi, warna juga sudah agak kecoklatan, ini kita masukkan udangnya. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti udangnya sampai mateng. Kalau misalnya udangnya sudah mateng, di sini kita akan masukkan telurnya. Nah, ini telurnya cukup kita orak-arik kayak gini aja Flavis. Kalau misalnya telurnya juga sudah mateng, ini mau kita aduk rata semuanya jadi satu. Kalau sudah, tambahkan air yang sudah mendidih ya. Air mendidih kita siramkan. Tambahkan kecap manis, kemudian tambahkan gula sedikit, garam dan juga penyedap rasa. Aduk-aduk. Nah, sekarang kita masukkan mie-nya. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, untuk terakhir kalinya kita masukkan sawinya dan juga daun bawangnya. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, karena sayuran kan sebentar banget mateng. Tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini mie-nya juga udah gurih banget, bumbunya juga sudah merata. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini dimaem kayak gini aja, ini enak banget Flavis, nggak usah pakai apapun lagi. Tapi kalau misalnya Flavis mau bikin untuk nasi tumpeng, itu juga boleh banget. Nasi uduk juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep sambal sotong yang enak banget. Jadi ini cumi yang gede-gede banget Flavis. Biasanya kita sebut namanya sotong. Nah, tadi sudah aku bersihkan isi perutnya dan sudah aku pisahkan dengan kepalanya ya. Sekarang mau aku potong-potong. Motong-motongnya aku mau lebar-lebar panjang. Kalau misalnya Flavis mau bulat-bulat juga boleh. Setelah kita potong-potong semuanya, di bagian kepalanya juga aku potong jadi 2 bagian. Kemudian kita sisihkan. Nah, ini mau kita marinasi sebentar pakai baking soda dan juga garam. Nah, ini baking soda dan garamnya ini bikin nanti bau amisnya itu hilang Flavis. Ini kita diamkan 1 menit. Setelah itu cuci sampai bersih lagi. Ini sudah dicuci bersih. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Kita siapkan cabai merah keriting. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ada kunir, jahe, bawang putih. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan. Kita siapkan lagi. Bahan lainnya kita pakai bawang merah. Ini kita iris-iris. Kalau misalnya Flavis di rumah ada bawang bombay, boleh ditambahkan bawang bombay ya sedikit. Kemudian kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau goreng dulu cuminya atau sotongnya sebentar. Nah, cara ini bisa aku pakai untuk masak cumi ataupun sotong supaya nanti pada saat kita masukkan ke dalam sambal itu udah nggak basah lagi dan nanti udah nggak alot lagi. Nah, ini nggak usah lama-lama Flavis. Sebentar aja seperti ini. Nah, itu Flavis bisa lihat kan airnya banyak, itu nanti kita buang aja. Sekarang kita tumis bumbunya sampai nanti benar-benar wangi. Apinya kecil aja. Kemudian kalau misalnya warnanya udah cantik, baru kita masukkan bawang merahnya.
Kita masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar tanak. Kalau misalnya sudah tanak, kita tambahkan air, gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita masak sampai nanti benar-benar udah wangi banget, udah enak, udah tanak. Nah, di sini kita tambahkan lagi sedikit kecap manis. Ini bikin nanti warnanya jadi tambah cantik banget. Kalau tekstur sambalnya sudah seperti ini sekarang kita masukkan cuminya atau sotongnya. Kita aduk. Nah, kalau misalnya Flavis masukkan sotongnya dalam keadaan basah dan belum digoreng seperti di awal, itu nanti bikin sambalnya itu jadi lebih basah, terus cuminya jadi alot Flavis. Nah, kalau udah kayak gini, cuminya nggak bakal alot lagi. Rasanya enak banget, gurih, pedes, buket banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita sajikan di meja makan. Untuk lauk harian enak banget. Kalaupun kita mau pakai untuk hari raya juga cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep kering tempe campur tahu yang enak banget. Sekarang kita siapkan dulu tempenya ya. Ini aku pakai 2 papan. Kemudian ini mau kita potong kecil-kecil banget, panjang-panjang, kecil-kecil ya. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan, terus kita siapkan untuk tahunya. Untuk tahunya di sini kita akan pakai tahu yang putih, tahu yang tawar. Kemudian tahunya juga mau kita potong tipis-tipis, terus kita mau potong lagi kecil-kecil lagi, memanjang seperti ini. Kalau tempe dan tahunya sudah selesai kita potong, ini mau kita sisihkan dulu. Terus sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita siapkan ada cabai merah keriting. Kemudian cabainya kita memotong tipis-tipis. Nah, untuk bahan tambahannya, untuk bumbu lainnya di sini kita mau tambahkan lagi bawang putih. Jadi di resep ini kita nggak akan pakai bawang merah ya, cukup bawang putih aja. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Dan kita mau goreng dulu tempenya. Kita masukkan kalau misalnya minyaknya sudah panas. Kita aduk-aduk. Dan harus sering dibolak-balik seperti ini supaya nanti matangnya merata. Kalau misalnya sudah kering, ini mau kita angkat. Dan kita sisihkan. Kemudian kita akan goreng tahunya. Jangan lupa harus sering diaduk supaya nanti matangnya merata dan warnanya juga cantik banget. Kalau misalnya sudah kering banget, warnanya juga sudah kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang. Ini mau kita angkat. Nah, tadi bumbu-bumbu tadi ada cabai dan juga bawang putihnya. Ini juga mau kita goreng. Pertama-tama kita akan goreng dulu bawang putihnya sampai nanti warnanya kecoklatan. Kalau misalnya sudah kecoklatan dan sudah kering, ini mau kita angkat. Kemudian kita mau goreng lomboknya. Jadi sak lomboknya kita akan goreng. Jangan lupa harus sering diaduk supaya nanti matangnya merata ya. Kalau sudah matang dan sudah kering, ini mau kita angkat. Kemudian ini kita mau campur lagi semuanya dalam wajan. Cuman ini minyaknya kita tuang dulu ke dalam wadah. Kemudian ini mau kita aduk-aduk, tambahkan lagi garam, penyedap rasa dan juga gula pasir sedikit ya. Kalau misalnya sudah tercampur rata, sekarang kita sisihkan. Ini bisa langsung kita maem. Kalau misalnya Flavis mau stok di toples juga boleh banget. Nanti tunggu dingin dulu baru masukkan ke dalam toples. Wah, ini udah jadi lauk pelengkap yang enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep orek tempe campur buncis yang enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan dulu buncisnya. Ini buncisnya mau tak potong tipis-tipis serong kayak gini Flavis. Tapi kalau misalnya Flavis mau panjang-panjang 2-3 cm juga boleh banget, nggak apa-apa. Kalau sudah potong-potong, ini mau kita sisihkan, kemudian kita siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan lainnya sini kita mau pakai tempe. Ini tempenya cari yang belum jadi banget, biar nanti rasanya itu lebih enak, lebih meletus gitu. Kemudian kita potong-potongnya boleh kecil-kecil kotak ataupun mau
tipis panjang juga boleh, saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Bumbunya kita pakai yang simple aja Flavis, yang nggak usah ribet-ribet, supaya nanti masakan kita lebih cepat. Di sini kita akan siapkan ada bawang brambang dan juga ada lombok. Udah gini aja bumbunya Flavis. Lomboknya bisa pakai lombok yang rawit ataupun yang merah keriting ataupun yang merah besar. Karena hari ini aku maunya pedas, jadi aku tambahkan cabai rawit. Nanti sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kalau sudah dipotong-potong, semua bahan sudah siap, bumbunya juga sudah siap. Sekarang kita akan siapkan wajan. Kita akan tambahkan minyak. Kemudian kalau sudah panas, kita masukkan bumbunya terlebih dahulu. Kita gongsong-gongsong sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, lomboknya kita masukkan juga. Baru kita akan masukkan tempe. Jadi tempenya nggak usah digoreng di awal, nih langsung kita gongsong dengan bumbunya. Biarkan nanti tempenya sampai berwarna agak coklat. Nah, kurang lebihnya seperti ini Flavis. Ini warnanya sudah agak coklat, sudah kegoreng dengan bumbunya. Sekarang kita akan tambahkan lagi kecap manis. Untuk kecap manisnya nggak usah terlalu banyak. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata ya. Kalau sudah tercampur rata, di sini baru kita akan masukkan buncisnya. Kalau buncisnya sudah masuk, tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Gulanya bisa pakai gula putih ataupun gula merah ya. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti matang. Nanti untuk matangnya disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kadang ada yang suka masih krius-krius kayak Flavis kasih. Mungkin ada juga yang suka lebih lembut masaknya. Nah, seperti itu Flavis, ini sudah matang. Sekarang kita sajikan di meja makan. Udah, rasanya tuh kalau sarapan pakai lauk kayak gini aja udah cukup Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis kasih mau bikin resep sambal telur yang enak banget. Ini sudah aku siapkan telur tadi sudah direbus dulu Flavis. Terus sekarang kita mau kupas. Cari telurnya itu yang masih seger supaya nanti rasanya tuh enak dan juga begitu dikupas itu jadi gampang banget kayak gini. Nah, ini mau kita kupas semuanya sampai nanti selesai. Kalau sudah selesai, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita akan siapkan untuk bahan-bahan sambalnya. Untuk bahan-bahan sambalnya di sini kita akan rebus ya. Kita siapkan cabai merah keriting, cabai rawit biar makin pedas, bawang merah, bawang putih. Kita akan rebus sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita sisihkan. Terus mau kita haluskan. Ini menghaluskannya pakai ulekan aja. Kalau misalnya Flavis nggak punya ulekan, boleh pakai blender, tapi jangan sampai yang halus-halus banget ya. Masih agak kasar-kasar gitu. Kemudian kalau sudah selesai kita ulek-ulek, nah hasilnya seperti ini. Sekarang kita sisihkan dulu. Kita mau goreng telurnya. Siapkan wajan, tambahkan minyak kalau sudah panas. Kita akan masukkan telurnya. Nah, ini tadi telurnya supaya nggak meletup-meletup, itu agak disayat-sayat dikit ya. Tadi nggak aku videoin, tapi ini aku kasih tahu ke Flavis. Kalau sudah, kita akan angkat. Kemudian kita akan gongsong bumbunya. Sebenarnya tadi sudah direbus, tapi kita mau tumis supaya nanti aromanya tuh makin wangi, terus juga tanek gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi, kita akan masak. Kalau sudah wangi, di sini tambahkan lagi kecap manis. Ini kecap manisnya nggak usah banyak-banyak. Kemudian kita aduk-aduk, warnanya nanti tambah cantik lagi kalau sudah dikasih kecap manis ya. Tapi nggak usah khawatir, ini nanti rasanya nggak yang manis banget tuh enggak. Kemudian kalau bahan sambalnya sudah enak rasanya, baru kita akan masukkan telurnya.
Kalau telur udah masuk, kita aduk-aduk, tambahkan lagi air dan kita akan masak lagi supaya nanti lebih tanak lagi sampai nanti kuah sambelnya itu asat lagi. Nah, seperti ini Flavis, ini sudah mateng, aromanya wangi banget, warnanya juga cantik banget, rasanya juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep sambal yang enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan untuk bahan-bahannya ya. Di sini ada cabai, bawang merah, bawang putih, dan juga ada teri. Jadi antara saya pedas dan juga gurih. Kemudian kita akan rebus dulu bahan-bahannya. Di sini juga aku mau tambahkan tadi ada cabai hijau yang besar ya. Kemudian ini mau kita rebus dulu. Biarkan nanti sampai mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat. Kemudian ini mau kita ulek-ulek. Nah, resep sambal seperti ini cocok banget nanti kalau misalnya Flavis mau maam dengan aneka goreng-gorengan ataupun bakar-bakaran juga boleh banget. Ataupun pakai keluban-kelubanan itu juga enak banget Flavis. Nah, ini mau kita haluskan. Kalau misalnya nanti sudah halus, di sini mau kita tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Ada garam, penyedap rasa, dan juga gula. Kalau misalnya Flavis pakai gula, gulanya dikit aja. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa, karena sudah gurih dari terinya ya. Kemudian ini mau kita ulek-ulek lagi, biarkan tercampur rata. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan dulu, kemudian kita mau goreng dulu terinya. Nah, tadi terinya sudah dicuci bersih, kemudian ini mau kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Kita akan masak sampai nanti matang dan juga kering. Jangan lupa dibolak-balik biar nanti matangnya rata. Kalau sudah matang, ini mau kita angkat, terus kita siramkan ke dalam cobeknya tadi, kemudian kita aduk rata seperti ini. Nah, kalau sudah tercampur rata, ini mau kita sisihkan. Hari ini untuk teman maem sambelnya aku mau goreng tahu Flavis. Ini untuk bumbu tahu gorengnya cuma tak tambahin garam aja. Karena nanti kita mau maem pakai sambal yang rasanya itu udah gurih dan juga pedas. Jadi ini bumbu tempenya yang simple aja. Bumbu tahunya maksudnya. Nah, ini mau kita goreng sampai nanti matang, jangan lupa dibalik supaya nanti matangnya merata. Kalau misalnya bagian luarnya sudah kering atau sudah membentuk kulit seperti ini, tandanya sudah matang. Kalau sudah matang, ini mau kita angkat, mau kita sajikan dengan sambelnya. Wah, ini udah enak banget. Maemnya tuh selagi tahunya masih anget-anget kayak gini Flavis. Terus kita maemnya pakai nasi. Kalau misalnya Flavis nanti mau pakai lalapan, misalnya selada ataupun timun, ataupun memakai keluban-kelubaran seperti godong bodin direbus, daun cakra cikri, ataupun daun janggel, bayam itu boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep oseng-oseng genjer atau daun centongan. Ini rasanya enak banget. Tadi bagian ujungnya sudah aku buang ya. Nah, ini mau kita potong-potong kecil-kecil kayak gini. Ini nanti nggak perlu direndam dulu pakai air panas untuk bisa lemes ya. Kalau nanti kita mau masaknya mau pakai tempe semangit, itu bikin nanti si daun ini jadi lemes ketika dimasak. Kalau sudah dipotong-potong nanti dicuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah, di sini kita siapkan bahan lainnya. Kita mau pakai kecambah kedelai. Wah, ini udah favoritnya Flavis. Kemudian untuk bumbunya di sini kita akan pakai lombok rawitnya yang banyak biar nanti pedas. Selain ada lombok rawit atau cabai rawitnya, di sini kita akan tambahkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya kita iris-iris. Kemudian dan juga ada bawang merah. Udah rasanya udah lombok bawang brambang aja udah cukup. Yang penting nanti kita tambahkan juga ada tempe semangit. Ini kunci masakannya biar nanti enak wangi Flavis. Ini mau dimasak pakai kangkung ya enak, mau pakai tumisan genjer kayak gini ya enak. Itu bikin nanti si daun genjer itu jadi lemes gitu, memes gitu begitu kita masak.
Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai tempe semangit, bisa juga digantikan pakai tauco. Cuman di Kebumen kan nggak ada tauco, Flavis susah banget nyarinya. Ya alternatifnya pakai tempe semangit aja. Sekarang kita gongsong dulu bawang brambangnya. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada cabai. Kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah, sini kita akan masukkan tempe semangitnya. Kita aduk-aduk biarkan nanti tempe semangitnya rodo kemasak dulu. Jadi jangan dimasukkan bahan-bahannya, kita gongsong dulu tempe semangitnya. Di sini kita tambahkan juga ada udang rebon, Flavis. Ini nanti bikin masakannya itu jauh lebih gurih dan juga wangi banget. Kita aduk-aduk. Kalau sudah wangi banget, baru di sini kita akan masukkan godong genjernya dan juga kecambahnya sekaligus. Kemudian kita aduk-aduk. Nah ini masaknya nggak usah lama-lama, tapi daun genjer atau daun centongan ini sebentar banget matang. Jadi cuma diaduk-aduk sebentar. Habis itu tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa, aduk-aduk lagi. Udah begini aja masaknya, Flavis, simple banget. Warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Udah sarapan pagi pakai nasi, terus pakai oseng-oseng kayak gini, udah nggak perlu lain lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tempe mendoan yang enak banget. Tadi waktu ke pasar lihat tempe itu masih bagus-bagus, bakal aku beli. Dan aku mau bikin untuk camilan di rumah. Ini karena tempenya lebar-lebar banget, Flavis mau aku potong menjadi 2 bagian aja ya. Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau dipotong ya nggak apa-apa. Untuk bumbunya di sini kita siapkan ketumbar, bawang putih dan juga ada kemiri. Nah untuk kemiri dan ketumbarnya itu wajib banget untuk disangrai biar nanti aromanya wangi banget. Kemudian kita tambahkan bahan lainnya. Di sini kita siapkan ada daun bawang, kita iris-iris. Kalau sudah kita sisihkan. Kemudian ini bumbunya kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian kalau sudah di sini kita tambahkan tepung terigu. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi garam, penyedap rasa. Kemudian tambahkan air. Nuang airnya dikit-dikit dulu aja, Flavis. Biar nanti enggak keenceran. Jadi lebih baik kita tuang dikit-dikit sampai nanti kita dapat tekstur yang agak creamy gitu, Flavis. Nah kurang lebihnya seperti ini, Flavis. Ini sudah. Sekarang kita masukkan daun bawangnya, kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata, baru nanti kita ambil tempenya satu-satu kayak gini. Kemudian kita balut dengan tepungnya. Nah tadi sambil aku bikin adonan, sudah aku siapkan minyak yang sudah panas. Kemudian sekarang kita akan goreng tempenya. Nah karena mendoan itu kan gorengnya nggak usah lama-lama karena teksturnya itu mestinya masih basah-basah gitu, Flavis, masih mendo-mendo. Mendo itu kalau di Jawa itu artinya belum matang banget. Nah seperti ini aja, Flavis. Ini sudah cukup. Ini mau kita angkat. Ini mau kita sisihkan. Kemudian kita akan goreng lagi sisanya. Gorengnya nggak usah banyak-banyak karena wajannya itu nggak muat, Flavis. Jadi 3-3 aja. Nah kalau misalnya Flavis nanti mau bikin mendoan, diusahakan minyaknya tuh yang banyak biar nanti tekstur mendoannya itu lebih cantik. Nah, cara gorengnya juga sama seperti tadi. Ini kita bolak-balik, nggak usah lama-lama, sebentar aja udah mateng. Nah seperti ini aja, Flavis. Ini tempe mendoannya sudah cukup dimasaknya. Ini sekarang kita angkat, kita sisihkan. Udah jadi tempe mendoan kita hari ini. Ini cocok banget untuk teman cemilan sore hari ataupun pagi hari. Kalau di tempat Flavikasi di Jawa itu biasanya maknya itu pakai sambal kecap, tapi juga bisa pakai lombok rawitnya plus lombok rawit. Itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!